Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Nopi, guru fisika kelas 12. Baik, kali ini kita bertemu lagi, kita akan bahas mengenai induksi elektromagnetik. Sebelum ke materi, saya ingin menunjukkan satu alat di dekat saya. Ini adalah alat di mana dia akan menghasilkan energi listrik. Nah, dari mana asalnya? Dia asalnya itu dari tetesan air hujan. Ketika air hujan menetes, terjadi yang namanya perubahan flux magnetik. Nah, maka akan menghasilkan listrik. Nah, ini adalah alat dari kakak kelas kamu yang terdahulu. Nah, bagaimana dia dapat ide-ide seperti ini? Dia menerapkan konsep induksi elektromagnetik. Nah, kita akan jelaskan mengenai apa itu induksi elektromagnetik. Setelah konsep ini kita jelaskan, kemudian kita akan coba untuk praktikumnya. Oke, apa itu induksi elektromagnetik? Kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Di sini ada magnet utara selatan, lalu ada kumparan, lilitan kumparan, lalu ada galvanometer. Nah, bisa dilihat seperti gambar. Ada dua kondisi. Pertama, magnetnya masuk ke dalam kumparan, lalu kamu lihat galvanometer akan menunjukkan arah. Lalu yang berikutnya, magnet utara selatan keluar dari kumparan, maka di galvanometer juga akan terjadi perubahan arah seperti itu. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah gaya magnet. Oke, bagaimana cara menimbulkan GGL induksi? Nah, kamu lihat gambar berikut ini. Ada magnet, ada kumparan, lalu ada galvanometer. Oke, yang kedua, lihat lagi gambarnya. Oke. Nah, jadi kamu bisa melihat dua kondisi. Yang pertama adalah magnetnya masuk ke dalam kumparan, lalu di galvanometer akan terjadi perubahan. Nah, perubahan itu mengindikasikan bahwa terjadi arus listrik di dalam kumparan. Nah, ketika magnetnya masuk, maka di galvanometer akan terjadi perubahan. Nah, ketika magnetnya juga berputar di dekat kawat induksi, maka terjadi pula perubahan pada galvanometer. Sehingga kita simpulkan bahwa menggerakkan magnet masuk keluar kumparan itu akan menghasilkan arus induksi. Lalu memutar magnet di depan kumparan juga akan menghasilkan arus induksi. Oke, perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua kumparan. Kumparan pertama diberi arus DC, lalu dikasih switch. Yang kedua adalah kumparan diberikan dengan galvanometer. Nah, ketika saklar ditutup, kumparan akan menghasilkan induksi, sehingga pada kumparan kedua terjadi perubahan di galvanometer. Nah, ketika saklar diputus juga sama. Yang terjadi adalah perubahan di galvanometer, sehingga kita simpulkan bahwa pada arus DC akan terjadi arus induksi di kumparan yang kedua. Jadi dengan memutus aliran pada kumparan primer yang di dekatnya, maka terdapat arus listrik pada kumparan sekunder. Oke, yang kedua adalah gambar di mana yang primer kita kasih arus AC, lalu yang kumparan kedua dikasih galvanometer, ini akan terjadi perubahan. Sehingga kita simpulkan bahwa dengan mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan, maka akan menghasilkan arus pada lilitan sekunder. Nah, di sini ada arah arus ya. Ini ada hukum Lenz bahwa arah arus itu terjadi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan magnetik yang ditimbulkannya. Ini kamu lihat, di sini ada dua gambar, ada magnet,
kumparan dan galvanometer. Ketika magnet dimasukkan akan terjadi perubahan arah arus. Nah, ketika magnet dikeluarkan dari kumparan juga terjadi perubahan arus. Oke, kutub utara masuk, maka arusnya akan ke bawah dari positif ke negatif. Lalu ketika magnetnya keluar, maka arus induksinya akan mengalir ke atas. Oke, berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Diperhatikan ada dua gambar, atas dan bawah. Kita lihat, kamu amati gambar berikut ini. Kalau dilihat, terjadi perubahan kecepatan. Yang di atas itu lebih lambat daripada yang di bawah. Kalau kamu lihat juga di atas ini galvanometernya bergerak agak lambat. Kalau yang di bawah dengan magnet bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, maka galvanometer menunjukkan arahnya juga semakin maksimum. Sehingga kita simpulkan bahwa GGL induksi sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnetik, atau dirumuskan E berbanding lurus dengan delta flux per delta T. Baik, faktor yang mempengaruhi GGL induksi juga berikutnya adalah, kamu lihat di gambar. Gambar pertama adalah lilitan lebih sedikit, lalu lilitan yang kedua, kumparan yang kedua lilitannya lebih banyak. Kalau dilihat kumparan yang pertama itu sedikit, maka GGL induksi juga akan bergeraknya akan melambat, tapi kalau yang kumparan kedua dia akan maksimum. Nah, ini menunjukkan bahwa GGL induksi itu sebanding dengan jumlah lilitan, atau secara matematis E berbanding lurus dengan N, atau jumlah lilitan. Oke, jadi kita simpulkan besar GGL induksi pertama adalah sebanding dengan jumlah lilitan, yang kedua adalah sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis jaya magnet yang memotong kumparan, atau dirumuskan E sama dengan min N dikali delta flux per delta T, dengan N adalah arus lensnya. Oke, sekarang kita contoh. Sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 300 lilitan, bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber dalam setiap menitnya, tentukan besar GGL induksi yang dihasilkannya. Oke, pertama diketahui ada jumlah lilitan N 300 lilitan. Lalu yang kedua, perubahan flux dari 3000 menjadi 1000. Jadi 3000 dikurangi 1000 jadinya 2000 Weber. Lalu ada perubahan waktunya 60 detik atau 1 menit, kita rubah menjadi detik jadi 60. Yang ditanyakan adalah GGL induksi. Maka dengan menggunakan rumus perubahan flux N dikali perubahan flux per delta T, maka didapatkan hasilnya sebanyak 10.000 volt atau 10 kilovolt seperti itu. Oke, saatnya kita mencoba untuk konsep yang tadi ke dalam prakteknya. Kalau kamu lihat di sini ada beberapa alat. Di sini ada magnet. Ini kalau kamu tempelin, ini ya. Ini magnet. Lalu ada ini galvanometer. Ini ada multitester. Dan di sini ada kumparan. Ada kumparan. Lalu juga ada ini ada magnet kuat di sini. Nah, yang kita gunakan magnet kuat ini, kita ingin mencoba apakah benar terjadi arus induksi jika kumparan ini kita dekatkan dengan magnet atau kita keluarkan dari magnet. Nah, kita tidak menggunakan galvanometer karena ini arusnya sangat kecil sehingga kita menggunakan multitester. Jadi ini kita hubungkan kumparan ke kawat, lalu ke multitester dihubungkan di sini ke
arus dalam satuan milivolt. Oke, kita coba. Di sini kita punya magnet kuat. Nah, kalau kita gerak-gerakan, apakah terjadi perubahan? Ya, kalau kamu lihat akan terjadi perubahan arus di dalam multitester itu. Ini kalau kita cabut lagi, dia akan menjadi kecil. Kalau kita dekatkan, juga terjadi perubahan. Nah, berarti antara teori dengan praktek itu sejalan. Jadi kakak tingkat kamu dari konsep yang tadi lalu punya ide bahwa dengan menggerakkan magnet itu akan menghasilkan listrik. Nah, sumber gerakannya itu dia ngambilnya itu dari air hujan. Jadi tetes air hujan ini menetes di permukaan sehingga dengan menggunakan lilitan dari kawat sebagai pegas, maka dia bisa menghasilkan naik turun. Di sini lalu menghasilkan arus listrik seperti itu. Nah, dari konsep tadi mungkin kamu juga bisa menghasilkan ide-ide yang lain selain ide dari tetes air hujan. Jadi dari konsep ini coba kembangkan menjadi suatu produk yang berdaya guna. Oke, cukup sekian materi kita. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.